Di sebuah desa terpencil yang masih diselimuti kabut pagi dan nyanyian burung hutan, hiduplah seorang kakak bernama Bintang-Bintang Ki Wiratama Bintang-Bintang. Meski usianya telah menua, tubuhnya masih tegap dan matanya memancarkan wibawa. Sejak muda ia dikenal sebagai pendekar sakti mandraguna yang menguasai ilmu kanuragan tinggi. Namun, Ki Wiratama memilih hidup sederhana bertanah, mengobati orang sakit dengan ramuan herbal, dan menolong tetangganya yang kesusahan. Bagi orang desa, Ki Wiratama adalah sosok panutan. Namun di balik ketenangannya, ia menyimpan sepi. Istrinya telah lama meninggal, dan anak-anaknya merantau jauh tanpa kabar. Hari-hari Ki Wiratama lebih banyak diisi dengan kesunyian di rumah panggung tua yang berdiri di tepi sawah. Suatu hari, Ki Wiratama memutuskan untuk pergi ke kota. Mungkin sudah saatnya kakiku melangkah lebih jauh. Siapa tahu, takdir menunggu di sana, gumamnya Lirin. Dengan pakaian sederhana dan tongkat kayu di tangannya, ia melangkah menuju hiruk-pikuk peradaban. Di tengah kota yang penuh cahaya lampu, riuh kendaraan, dan manusia yang bergegas, Ki Wiratama merasa asin. Namun hatinya tetap tenang. Hingga malam itu, ketika ia berjalan melewati jalanan sepi di belakang pasar, terdengar suara jeritan. Seorang perempuan muda tengah dirampok oleh 3 orang preman. Perhiasan di lehernya direnggut, tasnya diseret. Matanya memancarkan ketakutan. Tanpa pikir panjang, Ki Wiratama melangkah. Lepaskan dia. Suaranya rendah, namun menggema seperti petir. Para perampok tertawa melihat kakek tua itu. "Haa, kakek renta ini mau jadi pahlawan?" ejek salah satu dari mereka. Namun sekejap kemudian, dengan gerakan sehalus angin, namun setajam kilat, Ki Wiratama merobohkan mereka. Satu preman terlempar ke dinding, yang lain jatuh pingsan, sementara sisanya kabur dengan tubuh gemetar. Perempuan itu terisak, tubuhnya bergetar. "Terima kasih, Kak. Kalau bukan karena Anda, mungkin saya sudah celaka." Ki Wiratama hanya tersenyum. "Aku hanyalah orang tua yang kebetulan lewat." Hari-hari berikutnya, perempuan itu yang bernama Bintang-Bintang Naila Bintang-Bintan, seorang jurnalis muda, sering datang menjenguk Ki Wiratama. Awalnya sekadar ingin berterima kasih, lalu berkembang menjadi obrolan panjang. Naila terpesona dengan kebijaksanaan sang kakak. Bagi Naila, Ki Wiratama bukan sekadar pahlawan yang menyelamatkannya, melainkan sosok yang menenangkan jiwanya di tengah kerasnya kehidupan kota. Sementara Ki Wiratama yang selama puluhan tahun hidup dalam kesepian, merasakan sesuatu yang asing, kehangatan yang perlahan membangunkan hatinya. Namun, perbedaan usia mereka seperti jurang tak terjembatani. Naila adalah bunga muda yang baru mekar, sementara Ki Wiratama adalah daun senja yang mulai mengering. Suatu malam, Naila berkata lirih, "Kek, saya tidak tahu kenapa hati saya selalu tenang bila bersama Anda. Saya jatuh cinta." Ki Wiratama terdiam. Hatanya bergetar, matanya berkaca-kaca. "Naila, aku ini hanya lelaki tua. Rambutku sudah memutih, tubuhku penuh luka masa lalu. Apa kau rela mengikat hidupmu dengan orang sepertiku?" Naila menggenggam tangannya. "Cinta tidak menghitung usia. Saya tidak butuh masa lalu Anda. Yang saya butuhkan adalah hati Anda." Air mata jatuh di pipi Ki Wiratama. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ia merasakan kebahagiaan yang nyaris terlupakan. Pernikahan sederhana pun digelar. Desa dan kota bersatu menyaksikan peristiwa yang tak biasa. Seorang kakek sakti menikahi seorang perempuan muda yang cantik. Banyak yang terkejut, sebagian mencibir, namun lebih banyak yang terharu. Di altar sederhana, Ki Wiratama menatap mata Naila. "Terima kasih telah memilih daun tua ini untuk menaungi hidupmu. Mulai hari ini, aku bukan lagi seorang tua yang kesepian. Aku adalah lelaki yang kembali belajar mencinta." Dan dengan itu, 2 jiwa yang berbeda zaman dipersatukan oleh takdir. Cinta tak mengenal usia, karena hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya.